Hai, it's me again, Miss Desti. Kali ini kita akan belajar kembali pelajaran bahasa Inggris. Hari ini Miss mau bawa kalian kepada materi short message. Di sini yang Miss bahas adalah mengenai materi, contoh, beserta soalnya. Nah, kalau dikatakan dia short message, kalau diambil secara harafiah ya, atau kata per kata, short itu artinya adalah pendek, sedangkan message artinya adalah pesan, atau bisa kita simpulkan artinya adalah pesan singkat. Maksudnya kalau pesan singkat itu apa ya? Itu merupakan suatu pesan yang dikirim oleh pengirim atau kita sebut sebagai sender kepada penerima atau receiver baik melalui media elektronik dan cetak maupun secara manual. Jadi nih kalau kita mau mengirimkan sesuatu kepada orang lain, ya, mengirimkan pesan kepada orang lain secara singkat, maka di sini Miss akan ajarin kalian nih. Nah, pertama apa yang perlu kita ketahui yaitu bagian-bagian dari short message ini. Artinya adalah susunan atau strukturnya. Nah, urutan yang pertama tuliskan sendernya, ya, siapa yang mengirim. Urutan kedua adalah konten atau isi pesan yang mau disampaikan. Apa sih yang penting, sesuatu yang penting yang ingin kita sampaikan? Nah, kenapa dia disebut dengan short message? Kenapa disebut dia dengan pesan yang pendek? Karena ini merupakan pesan penting ya, yang cukup disampaikan secara singkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, tuliskanlah receiver atau penerima pesan dari short message kita itu. Nah, di sini Miss mau ngasih tunjuk nih contoh dari short message. For Daddy, I'm sorry I won't be home for dinner. My boss asked me to attend a spontaneous meeting at 5 p.m. and it will take long, so please don't pick me up. I will take a taxi home. Have a nice dinner with the kids. Love, Mommy. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh short message atau cerita pendek. Ini adalah surat yang disampaikan oleh, kalau kita lihat di sini ada kata for, berarti itu untuk Daddy, artinya itu adalah itu adalah receiver, penerima pesan. Sedangkan yang dalam bentuk paragraf singkat ini, inilah yang merupakan konten atau isinya. Sedangkan ini adalah sender ataupun pengirim suratnya. Ini dia, kita identifikasi. Sendernya adalah mami atau ibu, lalu ini adalah kontennya, ya kan? Lalu ini adalah receivernya, yaitu daddy, ya, ayah. Nah, kalau kita lihat di sini maksudnya adalah apa? I'm sorry, I won't be at home for dinner. Aku tidak akan berada di rumah. Saya akan tidak akan berada di rumah. My boss asked me to attend a spontaneous meeting at 5 p.m. Bos saya atau bosku memintaku hadir di rapat yang spontan, maksudnya rapat yang mendadak pada pukul 5 p.m. atau 5 sore, and it will take long, dan ini akan membutuhkan waktu yang lama. So please don't pick me up, jadi tolong jangan jemput aku. I will take a taxi home. Saya akan pulang dengan menggunakan taksi. Have a nice dinner with the kids. Selamat makan malam dengan anak-anak. Nah, di sini dikatakan pemberitahuan bahwa ibu akan pulang telat karena ada meeting mendadak dan ibu meminta pada ayah tidak perlu menunggu dan menjemputnya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih contoh soal dari short message ini. Dear Uncle Garrett, it was such a delight to receive a bouquet of flowers on my birthday. Tiger lilies are my favorites. Thank you so much for remembering. I may not have the greenest thumbs, but I'll do my best to keep them radiant and healthy for your visit next week. Love, Mary. Kalau kita lihat di sini, Love, Mary. Kayak tadi, ini love ini sebenarnya adalah closing ya, semacam salam penutup. Nah, ada kata Mary di sini, ini adalah pengirimnya, sedangkan penerimanya adalah Uncle Garrett atau Paman Garrett. It was such a delight to receive a bouquet of flowers. Adalah hal yang menyenangkan telah menerima buket bunga pada ulang tahunku. Tiger lilies are my favorites. Tiger lilies ini adalah jenis bunganya ya. Bunga lili adalah favoritku. Thank you so much for remembering. Terima kasih telah mengingat.
I may not have the greenest thumbs. Mungkin aku tidak bisa membalasnya. Ini adalah bisa kita katakan idiom ya, atau mungkin istilah. But I'll do my best to keep them radiant and healthy for your visit next week. Tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk tetap menjaga mereka sehat dan cerah atau bagus untuk kunjunganmu berikutnya. Semoga bunganya baik-baik aja gitu ya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Nah, maka kita lihat di sini. The message is written to. Pesan ini dituliskan untuk ya. Maka yang ditanyakan adalah tujuan dari penulisan surat tersebut. Di sini kita lihat A. Express gratitude for the birthday flowers. Mengungkapkan rasa terima kasih karena bunga ulang tahunnya. Yang B. Show Mary's impression of the birthday present. Menunjukkan kesan dari si Mary atas hadiah ulang tahunnya. Mirip ya. Request Uncle Garrett's visits to Mary's birthday party. Meminta Uncle Garrett untuk mengunjungi ulang tahun dari si Mary. Sedangkan D, appreciate Uncle Garrett for remembering her birthday. Memberikan penghargaan, menghargai Uncle Garrett karena telah mengingat ulang tahunnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah ayam. Soal berikutnya masih dengan teks yang sama ya. Yang number 2. But I'll do my best to keep them radiant and healthy for your visit next week. The underlined word is closest in meaning to. Oke, di sini yang mau diberitahukan adalah yang radian ini. Radian itu artinya dia masih sehat, masih hijau ya. Maka yang mana nih kira-kira? Bright. Ini terang. Glowy juga mirip seperti bright ya, bercahaya begitulah. Shiny, masih bercahaya. Lalu yang D adalah fresh atau segar. Tadi Miss bilang radian itu bisa jadi sehat ya. Namanya juga sehat pasti dia segar kan gitu ya. So the answer is dodol. Oke, sekian penjelasan dari Miss mengenai short message. Are you ready to write short message? Apakah kamu siap untuk menuliskan surat pendek? Sekian penjelasan dari Miss, semoga semakin paham dan semakin pandai dalam hal ini. Selamat belajar terus. See you everyone.